Kalian sadar nggak, sekarang tuh makin banyak anak-anak sekolah, bahkan yang udah SMP atau SMA, yang ternyata nggak bisa membaca dengan lancar. Tambah-tambahan aja masih suka salah. Dan ini bukan hoax. Ini kenyataan yang terjadi di Indonesia sekarang. Sedih? Ya, tapi kita harus berani ngomongin ini, karena ini bukan cuma soal nilai jelek, ini soal masa depan bangsa kita sendiri. Empat kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7. 24. Salah. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara Eropa. Mana? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Eropa. Ayo, Inggris. Inggris, 1. Amerika. Enggak, aku kasih kesempatan deh. 1 lagi. Bukan, Amerika bukan. Jerman. Jerman. Brazil. Brazil bukan, 1 lagi deh. Nyawanya 1 lagi. Australia. Keluar. Belanda. Ayo, nyawanya tinggal 1. Polandia. Polandia bisa. Filipina. Out. Filipina itu Asia Tenggara. Vietnam. Out. 1 deh, jawab. Kamu apa? Thailand bisa. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga pendidikan, ada lebih dari 50% siswa SMP di Indonesia yang kemampuan bacanya masih di bawah standar. Banyak yang nggak bisa memahami isi teks dengan benar, bahkan ada yang nggak bisa membaca sama sekali. Ini terjadi di banyak daerah, bahkan beberapa kota besar. Di daerah terpencil lebih parah, tapi jangan salah, di kota juga masih ada. Ini artinya bukan cuma soal fasilitas, tapi ada yang salah dalam sistem atau pendekatannya. Data dari Asesmen Nasional juga nunjukin bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita berada di bawah Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina. Sistem pendidikan yang salah fokus. Kita terlalu fokus pada ujian. Nilai jadi tujuan utama, bukan pemahaman, bukan kemampuan berpikir. Anak-anak dipaksa hafal, bukan ngerti. Kurikulum yang enggak relevan. Pelajaran yang diajarkan enggak relate sama kehidupan nyata. Bahasa Indonesia diajarin kayak teori, bukan buat komunikasi. Matematika pun begitu. Guru banyak yang hebat, tapi jumlahnya nggak sebanding. Di beberapa sekolah, 1 guru megang 3-4 kelas. Belum lagi soal pelatihan. Banyak guru yang nggak update metode belajar. Anak-anak sekarang lebih kenal TikTok dan YouTube daripada buku. Bukan salah mereka sepenuhnya, karena sistemnya nggak mengajarkan mereka buat suka belajar. Dan dukungan orang tua yang kurang di rumah, orang tua juga banyak yang sibuk, nggak sempet ngajar atau ngawasin, bahkan ada yang juga nggak bisa bantu karena mereka juga belum sempet belajar waktu muda. Kalau kita biarin ini terus terjadi, yang kena bukan cuma anak-anak, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak kehilangan rasa percaya diri, sulit bersaing di dunia kerja negara, kehilangan generasi yang bisa mendorong perubahan ekonomi, bisa mandek karena kurangnya SDM berkualitas. Dan dampak paling terasa adalah generasi muda jadi gampang dibohongi karena nggak bisa baca informasi dengan benar. Ini bukan salah satu pihak, ini tanggung jawab bersama. Pemerintah harus benahi sistem pendidikan, anggaran, dan pengawasan. Guru perlu pelatihan rutin, akses ke metode belajar baru. Orang tua perlu hadir, jadi support system buat anak. Masyarakat jangan cuek, bikin budaya belajar yang positif. Jangan nyalahin anak-anak terus, mereka cuma hasil dari sistem yang kita bentuk. Kurikulum yang lebih aplikatif, ajarin anak cara berpikir, bukan cuma hafalan. Metode pembelajaran yang menarik, gunakan media digital, game edukasi, diskusi interaktif, libatkan komunitas, bikin program belajar di luar sekolah, bikin belajar itu jadi aktivitas sosial yang menyenangkan, perkuat literasi digital, biar anak-anak bisa bedain informasi benar dan salah, ciptakan ekosistem belajar di rumah, bukan cuma PR, tapi ngobrol, diskusi, dan kasih ruang anak berekspresi. Kita nggak bisa nunggu perubahan dari atas terus,
Kita semua bisa mulai dari lingkungan kita, dari rumah, dari komunitas, dari konten-konten edukatif kayak gini. Kalau kita terus diam, maka angka anak-anak yang nggak bisa baca dan berhitung akan terus naik. Tapi kalau kita mulai peduli, maka perlahan perubahan bisa terjadi. Ingat, pendidikan bukan cuma soal sekolah, tapi soal masa depan. Dan masa depan itu ada di tangan kita semua. Coba share video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang kamu kenal, biar makin banyak yang sadar dan peduli. Dan kalau kamu punya cerita atau pendapat soal pendidikan di Indonesia, tulis di kolom komentar ya.